Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebelumnya, jadi begini Bu, saya kan sudah memiliki, anak ya Bu 2, dan saya itu Hmm. belum mau punya anak lagi Bu. Nah, saya sudah berdiskusikan dengan suami saya, kalau suami saya juga setuju kalau saya, menggunakan KB terlebih dahulu Bu. Tapi di sini saya masih bingung Bu, KB apa yang cocok buat saya gitu Bu. Oh, baik Ibu. Sebelumnya apakah Ibu pernah berkonsultasi di sini? Belum Bu. Oh, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu ya. Saya Bidan Putri Iya. Heria, saya yang bertugas pada hari ini. Nah, di sini kan karena keluhan Ibu masih bingung untuk menggunakan KB, saya data Ibu terlebih dahulu Bu ya. Iya Bu. Nama Ibu siapa? Dengan Ibu Rizkani Satul, Ya, umur Bu berapa? 28 tahun, Bu. Baik, 28. Ibu tinggalnya di mana? Di Bantul. Baik, dibantu. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu Bu ya, apa itu alat kontrasepsi atau sering disebut dengan KB. Baik. Baik, di sini saya jelaskan terlebih dahulu Bu ya, apa itu KB. Nah, KB ini merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan untuk mengendalikan pertambahan penduduk di satu negara. Nah, KB ini ada prinsipnya yaitu pertama itu menunda kehamilan dan juga mengatur jarak kelahiran seperti yang Ibu keluhkan tadi. Nah, kemudian Mhm. KB-KB ini atau alat kontrasepsi itu terbagi menjadi 5 jenis. Ada KB pil, ada suntik KB, ada implan, ada IUD, dan ada juga alat kontrasepsi berupa kondom. Nah, di sini untuk bentuk-bentuknya IUD itu seperti huruf T dan juga ada pil KB suntik. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya, Bu. Nah, Iya, pertama itu Bu. pil KB. Nah, setiap alat kontrasepsi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pil KB ini Mmm. merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dan juga estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Di mana kelebihannya itu tingkat efektivitasnya itu tinggi dengan persentase kegagalannya hanya sekitar 8%. Kemudian yang kedua itu haid akan menjadi lancar dan akan mengurangi rasa kram saat haid. Kemudian kekurangannya itu akan terjadi kenaikan berat badan, kemudian akan sakit kepala, kemudian tekanan darah itu akan meningkat dan akan terjadi perubahan suasana hati. Selanjutnya itu KB suntik. Nah, KB suntik ini merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Nah, KB suntik ini ada dua jenis, yaitu ada KB suntik 3 bulan dan ada KB suntik 1 bulan. Nah, KB suntik KB suntik ini memiliki kelebihan, yaitu ada pertama efektif untuk mencegah kehamilan, yang kedua itu tidak mengganggu aktivitas saat berhubungan, dan yang ketiga itu KB suntik ini tergolong KB yang aman untuk ibu yang sedang menyusui. Kemudian yang keempat itu bisa mengurangi meringankan nyeri saat haid. Nah, kemudian kekurangan, di mana kekurangan dari KB suntik itu pertama haid akan menstruasi menjadi tidak teratur, pada sebagian orang itu akan timbulnya jerawat, sakit kepala, dan nyeri pada tulang. Kemudian yang ketiga itu akan terjadinya peningkatan berat badan. Keempat itu tidak melindungi kita dari penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya KB implan. KB implan ini merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. Nah, KB implan ini bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan di bagian bawah kulit, biasanya itu di lengan bagian atas. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dari KB implan ini.
Pertama, itu kelebihannya sangat efektif dengan tingkat kegagalannya itu kurang dari 1%. Kemudian yang kedua, itu KB implan ini bertahan hingga 3 tahun. Jadi bisa diganti 3 tahun sekali. Kemudian kekurangan dari KB implan itu pertama, biayanya relatif mahal dan juga siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Terus yang ketiga itu resiko memar dan bengkak pada kulit saat pemasangan awal. Kemudian yang keempat, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jelas Bu ya, saya lanjut. Iya, Bu. Baik. Kemudian itu ada KB IUD. Nah, KB IUD ini merupakan alat kontrasepsi yang berbahan plastik dan berbentuk seperti huruf T yang akan diletakkan di dalam rahim. IUD atau KB spiral ini dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur Bu ya. Kemudian di KB IUD ini ada 2 jenis yang biasanya digunakan. Pertama itu ada IUD yang terbuat dari tembaga yang dimana itu bertahan hingga 10 tahun. Kemudian ada KB IUD yang mengandung hormon yang biasanya perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Nah, KB IUD ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihannya itu pertama tidak memerlukan perawatan yang rumit, kemudian dapat bertahan lama. Lalu kekurangannya yaitu IUD ini yang terbuat dari tembaga dapat menyebabkan haid menjadi tidak lancar, kemudian adanya resiko bergeser atau keluar dari tempatnya, dan juga resiko efek samping seperti munculnya bercak darah pada 3 sampai 6 bulan pertama saat pemakaian. Kemudian yang keempat itu biayanya relatif mahal. Nah, baik yang terakhir itu ada alat kontrasepsi berupa kondom. Nah, alat kontrasepsi ini di mana itu untuk mencegah kehamilan dan dapat mencegah penyakit menular seksual saat berhubungan. Nah, kondom ini biasanya terbuat dari bahan karet latex dan dipakai pada alat kelamin pria ataupun wanita dalam keadaan ereksi sebelum bersetubuh. Nah, di mana kelebihan dari kondom ini yaitu tidak mengganggu kesuburan seseorang, tidak kemudian alat kontrasepsi berupa kondom ini merupakan alat yang sekali pakai, bisa mencegah kehamilan apabila tepat digunakan. Kemudian dapat mencegah penyakit menular seksual. Kemudian yang terakhir itu kekurangan dari alat kontrasepsi kondom. Pertama, ada beberapa orang yang akan merasakan alergi terhadap bahan latex. Kemudian yang kedua itu kondom ini bisa saja robek saat digunakan karena itu akan ada karena adanya gesekan yang terlalu berlebihan saat berhubungan. Begitu Ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin Ibu pertanyakan? Tidak ada sih, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, Hmm, apakah Ibu sudah memutuskan untuk akan menggunakan KB apa? Baik, Bu. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan suami saya. Mm-mm. Sepertinya saya akan menggunakan KB IUD, Bu. Oh, baik. Jika Ibu ingin menggunakan KB IUD, kapan Ibu akan mau memasangkannya? Kalau besok untuk pemasangannya bisa tidak ya, Bu Bidan? Bisa Ibu, nanti akan saya atur jadwal waktunya Bu ya, jamnya untuk berkunjung kembali untuk pemasangan KB IUD-nya. Apa Baik, ada Bu lagi? Bidan. Kalau begitu saya akan datang besok ya, Bu ya. Baik Ibu, saya tunggu Bu ya. Apakah ada yang ingin Iya, Bu. dipertanyakan lagi Ibu?
Sepertinya tidak ada, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oh, baik Ibu, sama-sama. Kalau begitu, saya ingin terlebih dahulu ya, Bu. Baik Ibu.